Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Sulis Rahmawanto MSI selaku dosen pasca sarjana IAINU Kebumen serta teman-temanku semuanya, mahasiswa, mahasiswi S2 IAINU Kebumen yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan kuliah kali ini kita mendapat tugas yang luar biasa dari Bapak dosen yang tentunya tak terasa perkuliahan kita ini hampir sampai kepada finishing. Pada pertemuan kuliah kali ini saya dengan Ibu Laila Wahyudi mendapat tugas kelompok. Ibu Laila pada bab 1 sampai bab 4, untuk saya bab 5 sampai bab 8. Baiklah teman-teman semua, kita sedikit sharing. Mungkin teman-teman tentunya sudah sama-sama lebih banyak membaca dan sudah menyelesaikan tugas semua. Mungkin di sini kita sharing kita kali ini adalah tentang teknik acuan dan pengutipan dalam penulisan tesis. Tesis merupakan salah satu karya ilmiah, sehingga untuk mengaktualkan pernyataan yang tertulis maka harus dilengkapi acuan kepada sumber informasi. Dihimpun dalam suatu daftar pustaka yang diberi judul daftar pustaka, yang ditempatkan pada halaman setelah bab terakhir tesis. Pengutipan pustaka dalam teks tesis dapat dilakukan dengan mengutip langsung atau mengutip tidak langsung yang diberi nama catatan kaki. Kutipan langsung merupakan jenis kutipan yang harus sama dengan aslinya dalam hal susunan kata, ejaan, ataupun tanda baca. Itu untuk kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini ditulis sesuai dengan bahasa aslinya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Terus kutipan ini berbahasa asing. Kalau berbahasa asing ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini yang kutipan langsung. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini adalah ide atau konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata sendiri si penulis atau peneliti. Nah, kutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat atau teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbit, kemudian diakhiri dengan penulisan catatan kaki. Ini untuk kutipan tidak langsung. Baik teman-teman, kita lanjut. Selanjutnya adalah penulisan catatan kaki. Nah, dalam penulisan catatan kaki di sini pertama harus diperhatikan nama pengarang. Yang kedua, nama buku atau majalah atau jurnal ataupun surat kabar. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah pengulangan penulisan sumber dalam catatan kaki. Berikut ini beberapa panduan penulisan catatan kaki yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah sumber buku, itu dari mana. Yang kedua, sumber majalah dan jurnal. Yang ketiganya, sumber surat kabar. Yang keempat, sumber skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kelima, sumber ensiklopedi. Yang keenam, sumber kutipan dari hadis ataupun dari Al-Quran, dari hadis-hadis, maaf. Jadi yang keenam ini adalah sumber kutipannya ini dari hadis-hadis. Selanjutnya yang ketujuh,
bahan yang dikutip dari pengarang lain. Yang kedelapan, sumber proceeding, konferensi, workshop, atau seminar yang dipublikasikan. Yang kesembilan, sumber wawancara dan observasi. Ini harus ada. Yang kesepuluh, boleh kita memakai sumber dari internet. Itu juga boleh. Selanjutnya, yang bab 5 yang terakhir adalah penulisan daftar pustaka. Teman-teman semua, dalam daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar buku atau sumber yang digunakan dalam penulisan. Sumber-sumber yang termasuk dalam daftar pustaka adalah majalah, jurnal, kamus, ensiklopedi, surat kabar, dan sebagainya. Itu yang dilakukan pada bab 5 tadi yang tentang acuannya. Selanjutnya kita lanjut kepada bab 6 dalam penulisan tesis. Yang harus kita pedomani adalah penggunaan ejaan yang benar atau EYD dalam kamus bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, di sini tesis yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu mengacu kepada buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan yang disempurnakan dengan terbitan terbaru. Ini terus yang perlu diperhatikan, pertama adalah pemakaian huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua adalah pemakaian huruf miring. Nah, kenapa di sini adanya pemakaian huruf miring? Biasanya huruf miring ini sering disebut sebagai huruf italik atau sebagai kursif. Nah, ini tentang pemakaian huruf miring. Yang selanjutnya adalah tanda baca. Tanda baca yang umum digunakan adalah titik, titik koma, titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda kurung, tanda kurang, atau memisah kata dan lain-lain. Ini dalam tanda baca. Yang keempat adalah kata depan dan awalan. Penggunaan kata depan itu di dan awalan di. Ini mendapat perhatian khusus karena sering ditemukan kejanggalan dalam penggunaannya. Kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, sedangkan awalan ditulis melekat dengan kata yang mengikutinya. Seperti itu ya teman-teman semuanya untuk bab 6. Sekarang selanjutnya adalah bab ke-7 yaitu tentang format tesis. Nah, dalam format tesis ini ada 3 format yang biasa digunakan. Yang pertama adalah format penelitian kuantitatif. Yang kedua, format penelitian kualitatif. Yang ketiga, format penelitian kepustakaan. Itu format yang biasa dipakai di dalam tesis. Baiklah teman-teman, kita masuk kepada bab terakhir yaitu penutup. Di dalam tesis sebagai bab terakhir ini adalah penutup. Nah, dalam penutup ini biasanya adalah pedoman penyusunan tesis disusun dalam rangka membantu mahasiswa dan seterusnya sebagai rasa syukur dan lain sebagainya. Ini bahwa program studi IAINU Kebumen dalam penyusunan tesis ini memang harus ada bab terakhir yang di dalamnya adalah penutup. Begitu teman-teman semua, Bapak dosen yang terhormat, untuk materi mata kuliah tentang pedoman penyusunan tesis. Banyak kekurangannya, mohon maaf.
Dan terima kasih banyak. Al-akhir alhamu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.